Halo Sobat Ngopi yang budiman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya. Di video kali ini Ngopi Sinema bakal ngerekap alur cerita film yang rilis pada tahun 2008 lalu nih guys. Film hasil arahan sutradara Gordon Chan ini diadaptasi dari cerita pendek karya penulis Liao Zaizi. Film bergenre horor ini mengambil setting zaman Cina kuno di akhir dinasti Yuan. Buat lu semua penggemar aksi baku hantam Donnie, lu bakal sedikit kecewa karena film ini sebenarnya adalah film drama romantis yang dipenuhi dengan hubungan asmara yang rumit antar para tokohnya dan hanya sedikit adegan gelutnya. Tapi kalau lu mau lihat Donnie main film baper-baperan, lu bakal cocok manteng ini film. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu biar channel ini lebih berbunga. Udah? Kalau udah, mari kita let's go. Di awal film, kita akan melihat segerombolan prajurit kekaisaran dinasti Yuan yang dipimpin seorang jenderal bernama Wang Sheng. Bersiap menyerang pemukiman bandit gurun yang terkenal sangat kejam. Mereka dapat menguasai keadaan dan membantai seluruh cere-cere di sana, sementara ketuanya tidak menyadari apa yang terjadi di luar karena sedang mantap-mantap dengan wanita bernama Xiao Wei. Saat Wang Sheng masuk ke kamar pemimpin para bandit, dia menemukan sang ketua sudah tewas di samping Xiao Wei yang berteriak ketakutan. Akhirnya Wang Sheng pun membawa Xiao Wei pulang bersama para prajurit. Tampak Xiao Wei ini suka sama Wang Sheng kalau dilihat dari tatapan matanya guys. Begitu sampai di kota, ternyata Wang Sheng sudah mempunyai istri bernama Pei Rong yang juga sangat cantik. Nah, kelihatan kan agak jealous kayaknya si Xiao Wei ini. Dikenalkanlah si Pei Rong sama si Xiao Wei ini yang akhirnya Xiao Wei diajak tinggal bersama di rumah mereka. Suatu malam, para prajurit terlihat mengejar seorang pria yang berlarian di atas atap. Sementara di rumah Wang Sheng, seseorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Mereka pun membawa masuk seorang pria yang tak sadarkan diri di depan pintu dan ternyata mereka mengenalnya. Wang Sheng mengingat masa lalu di mana pria bernama Pang Yong adalah seorang jenderal hebat yang bahkan bisa mengalahkan musuh dalam jumlah banyak dengan tangannya sendiri. Tapi suatu hari dia meninggalkan pasukan cuma karena cintanya pada Pei Rong bertepuk sebelah tangan dan Pei Rong akhirnya lebih memilih Wang Sheng dan menikah dengannya. Di sana terlihat Xiao Wei selalu menolak jika diberikan makanan hingga suatu saat datang seorang siluman bunglon bernama Xiao Yi membawakannya hati dan daging manusia. Ternyata Xiao Wei adalah siluman rubah yang harus makan manusia untuk melatih ilmu dan mempertahankan wujud manusianya. Xiao Yi rela membunuh manusia untuk makan Xiao Wei karena ternyata ia mencintai Xiao Wei. Keesokan harinya, Pang Yong tersadar dan pergi walau Wang Sheng dan Xiao Wei memintanya untuk tinggal bersama. Wang Sheng sepertinya sangat menghormati Pang Yong dan lalu mengembalikan senjata miliknya sewaktu masih menjadi jenderal. Di suatu restoran, Pang Yong bertemu dengan seorang wanita bernama Xia Bing dan makan bersamanya hingga tak lama Pei Rong datang ke sana menemuinya. Ternyata kedatangan Pei Rong adalah untuk meminta bantuan Pang Yong dan memintanya menunjukkan kebenaran karena selama ini sudah mencurigai Xiao Wei sebagai siluman. Karena suatu hari pendeta Tao mengatakan padanya dan pendeta itu mati secara tiba-tiba, lalu ia pun melihat ketika Xiao Wei terluka tapi tiba-tiba lukanya menghilang. Sebenarnya Pei Rong sudah memberitahu Wang Sheng tapi ia tak mempercayai kata-kata istrinya. Pang Yong mengajak seorang prajurit untuk memeriksa makam orang-orang yang jadi korban di sana. Ternyata prajurit itu pun sama mencurigai Xiao Wei karena semua pembunuhan terjadi tak lama setelah Xiao Wei datang. Di sana terbongkar pula jika Xia Bing adalah seorang pemburu siluman. Malam harinya, Pang Yong menyelamatkan ketika Xia Bing akan dibunuh Xiao Yi atas suruhan Xiao Wei karena Xia Bing adalah cucu dari pemburu siluman yang selalu memburunya. Para prajurit datang membantu Pang Yong yang sedang mengejar Xiao Yi, tapi lagi-lagi si siluman bunglon bisa meloloskan diri. Besoknya mereka bertiga datang ke rumah Wang Sheng setelah mengetahui Xiao Wei berbohong karena dia berkata dia adalah anak seorang pedagang kaya yang orang tuanya dibunuh para bandit gurun. Ternyata keluarga kaya yang Xiao Wei akui sebagai keluarganya nggak punya anak perempuan bernama Xiao Wei guys.
Wang Sheng terus membela Xiao Wei sampai-sampai gua kesel nontonnya. Bahkan saat Pei Rong memberikan kesaksian apa yang dilihatnya, Wang Sheng masih saja membela Xiao Wei. Baku hantam hampir terjadi karena Pang Yong kesal Wang Sheng malah memihak pada Xiao Wei. Lalu Xiao Bing memberikan ide untuk melihat tanda siluman pada tubuh Xiao Wei karena tiap siluman pasti punya tanda di tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata tubuh Xiao Wei bersih dan ia pun terbebas dari tuduhan. Karena itulah Pei Rong terpaksa meminta maaf karena tuduhannya tidak terbukti. Tapi Xiao Wei yang gak tahu diri malah meminta izin agar Pei Rong merestuinya menjadi selir Wang Sheng. Nah, di sini kita akan melihat Wang Sheng ternyata seorang lelaki setia karena dia menolak dan berkata jika hanya ada satu nyonya Wang dan itu adalah Pei Rong. Tapi gue nggak tahu kenapa Wang Sheng nolaknya sambil nangis. Pembunuhan terus terjadi walau Xiao Wei terus dijaga oleh Xia Bing. Karena itu, Wang Sheng yakin jika pembunuhnya bukan siluman tapi ahli kungfu, membuatnya mengajak Pang Yong untuk bekerja sama menangkap pembunuh tersebut. Saat Pang Yong sendirian, ia melihat Xiao Yi membunuh prajurit yang juga mencurigai Xiao Wei. Prajurit yang lain datang terlambat dan malah mengira jika Pang Yong yang membunuhnya, membuat Pang Yong menjadi buronan di kota itu. Sementara Xiao Wei terus menggoda Wang Sheng tapi ia tetap dengan pendiriannya membuat Xiao Yi yang ada di sana cemburu dan menyerangnya. Xiao Yi pun terkepung tapi lagi-lagi ia berhasil melarikan diri. Pei Rong yang melihat suaminya bersama Xiao Wei pun cemburu dan bertengkar dengannya. Begitu juga Xiao Yi yang cemburu melihat Xiao Wei bersama Wang Sheng tapi kemudian Xiao Wei mengusirnya. Pei Rong lalu menemui Xiao Wei dan dengan sengaja ia memperlihatkan wujud aslinya pada Pei Rong dan lalu membunuh salah satu prajurit yang datang ke sana. Pei Rong yang tak mau lagi melihat pembunuhan dan jatuh korban lalu membuat kesepakatan dengan Xiao Wei. Ia membiarkan Xiao Wei menjadi nyonya Wang dan bersedia mengakui jika ialah pembunuh yang selama ini mereka cari. Xiao Wei lalu memberinya ramuan yang menjadikannya terlihat seperti siluman dengan kulit dan rambut putih. Saat Pei Rong akan ditangkap, datang Pang Yong dan Xia Bing yang menolong dan membawanya kabur ke makam para korban siluman. Wang Sheng dan para prajurit terus mengejarnya, begitu juga dengan Xiao Wei yang ikut ke sana. Pei Rong meminta suaminya agar segera membunuhnya karena ia mengakui telah melakukan semua kejahatan selama ini. Di sana, Wang Sheng berkata betapa ia mencintai Pei Rong bahkan tak peduli jika ia siluman sekalipun. Karena Wang Sheng tak tega membunuh istrinya, Pei Rong menarik pisau yang dipegang Wang Sheng dan memutuskan untuk bunuh diri. Tak lama, Pang Yong menyerang Xiao Wei dan membuktikan dialah siluman yang asli karena tak terluka dengan serangan tombaknya. Wang Sheng yang kecewa pun menusuknya lalu meminta Xiao Wei untuk menghidupkan Pei Rong kembali. Xiao Wei yang merasa cintanya tak berbalas pun menyarankan agar Wang Sheng mati saja bersama Pei Rong. Karena itulah Wang Sheng pun bunuh diri, tapi sebelum itu ia berkata jika sebenarnya ia pun mencintai Xiao Wei. Namun mereka tak bisa bersatu karena ia telah menikahi Pei Rong. Xiao Wei yang telah mengetahui perasaan Wang Sheng pada dirinya, lalu rela berkorban dengan mengeluarkan sebuah bola kecil. Namun kemudian datang Xiao Wei yang mengambil bola yang ternyata adalah jiwa dari hasil latihan Xiao Wei selama ribuan tahun. Pertarungan terakhir terjadi antara Xiao Yi yang melawan Pang Yong dan Xia Bing. Namun Xiao Yi masih terlalu kuat untuk mereka hingga akhirnya Xia Bing bisa menggunakan pedang pembunuh siluman peninggalan kakeknya. Pei Rong berkorban dan harus mati bersama Xiao Yi dengan menusuk dirinya sendiri. Xiao Wei yang melihat begitu banyak pengorbanan pun tersadar dan mengambil bola jiwa miliknya dan juga Xiao Yi. Ia pun menghidupkan semua orang di sana dan lalu kembali dalam bentuk aslinya. Di akhir film, Pang Yong tampak sudah mengikhlaskan Pei Rong bahagia bersama Wang Sheng dan meninggalkan kota tersebut bersama Xia Bing. Xia Bing mengajak Pang Yong menjadi seorang pemburu siluman dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye bye.